melahirkan, kemudian merayakan ulang tahun, sembuh dari sakit, atau peristiwa-peristiwa menyenangkan syukuran sederhana di desa saya, biasanya kami akan masak seperti ini nih dan disusun seperti ini, lalu akan didoakan dan dimakan sama-sama. Kami menyebutnya sebagai bancaan, kadang brokohan kalau untuk yang melahirkan. Telur rebus, 11 butir telur, 1 sendok makan garam, dan 1 buah nipis. Nah, ini pertama kita didihkan dulu air, lalu kita masukkan garamnya. Baru kita tambahkan jeruk nipis, kalau tidak ada bisa diganti dengan cuka. Fungsi garam nipis ini untuk membuat agar nanti telurnya pada saat dikupas itu tidak sulit ya. Jadi kulitnya bisa mudah dilepas. Nah, sedikit diputar ya agar nanti kuning telurnya itu letaknya di tengah ketika sudah matang. Nah, ini ada 1 buah yang sudah retak dari awal ya. Nanti saat direbus biasanya akan mengeluarkan isinya ya, nggak apa-apa. Lalu angkat, setelah itu siram dengan air mengalir, air dingin ya, langsung bisa dikupas atau tunggu sampai dingin juga boleh. Kalau mau lebih afdol lagi bisa direndam dengan air es. Ini saya siram dengan air mengalir saja ya. Lalu kita kupas. Nah, ini mudah ya mengupasnya seperti ini. Ini adalah menu pertama, telur sudah siap. Menu kedua yaitu botok. Bahannya 100 gram lantoro, 100 gram tempe, 200 gram pare, 5 sendok makan udang rebon, dan ini 5 batang daun bawang. Lalu nanti kita tambahkan dengan 100 gram cabai, 2 buah tomat, 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 3 ibu jari lengkuas, dan 3 lembar daun salam. Ini semua bahannya akan kita haluskan secara kasar ya, tapi sebelumnya kita potong-potong dulu parenya. Saya memotongnya menggunakan pisau stand cookware, 1 set isinya banyak dan tajam serta ada asahannya. Nah, ini kita buang dulu isinya, lalu kita potong-potong. Seperti ini. Setelah itu, kita akan remas dengan garam. Tambahkan 1 sendok teh garam. Diremas agar diremat-remat ya, agar lebih lembut dan pahitnya berkurang. Setelah melembut lalu dicuci, setelah itu ditiriskan. Setelah itu kita haluskan dulu ya semua bumbunya. Nah, ini kita potong-potong ya, cabai hijau, daun bawang, dan tempenya. Kita potong-potong tipis-tipis saja. Lalu kita satukan semua bahannya. Setelah itu masukkan bumbunya. Masukkan kelapa parutnya. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. 1 sendok teh garam. 1 sendok teh MSG, dan 1 sendok teh gula. Setelah itu diremat-remat, dicampur sampai merata. Setelah tercampur merata, jangan lupa ya, dicobain. Kalau rasanya sudah oke, lalu kita bungkus. Ambil daun 2 lembar, susun seperti ini. Lalu ambil adonan botoknya dan kita bungkus. Kita tum seperti ini. Kunci, lalu nanti atasnya digunting biar rapi dan cantik. Seperti ini. Setelah itu kukus selama 30 menit. Sambil kita siapkan menu selanjutnya, yaitu urap. Setengah buah kelapa parut, 100 gram cabai, ini kelapa parutnya ya. Kemudian bawang putih, bawang merah, kencur, daun jeruk, terasi. Nah, semua bahannya kita haluskan dulu. Kencur,
Daun jeruknya yang banyak ya. 9 lembar daun jeruk, 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 100 gram cabai campur. Serta 1 ibu jari kencur. Kita masukkan ke food processor Mitoshiba BL100 biar nanti menghaluskannya lebih cepat dan lebih halus. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh MSG, 2 sendok teh kaldu bubuk, dan 2 ibu jari gula merah, dan 1 sendok teh terasi, 1 ruas jari asam tanpa biji. Lalu tuang ke setengah buah kelapa parut, aduk sampai rata. Lalu siapkan daun lebar dan besar, susun lapis 2, setelah itu dibungkus seperti ini, dikunci dengan lidi agar tidak tumpah. Setelah itu kita kukus selama 30 menit. Saya mengukusnya berbarengan dengan botok menggunakan slow wok presto dari Stain Cookware, lebih cepat, mateng, dan praktis. 30 menit kemudian, botok dan sambal urapnya sudah matang. Kita akan siapkan sayurannya. Didihkan air, tambahkan 1 sendok teh garam, aduk. Setelah air mendidih, baru kita masukkan sayurannya. Fungsinya agar nanti sayurannya tetap hijau setelah matang. Jadi direbus dengan air mendidih dan garam dan jangan ditutup. Aduk-aduk, rebus sampai matang atau sesuai selera, lalu diangkat. Begitupun dengan kangkungnya. Setelah airnya mendidih, masukkan kangkungnya, air yang sudah ditambah dengan garam ya. Dan jangan ditutup, rebus, jangan ditutup sampai kematangan sesuai selera, sekitar 5 menit. Setelah itu diangkat dan ditiriskan. Khusus untuk toge, cukup dicelupkan lalu langsung diangkat agar tidak terlalu matang. Seperti ini ya, setelah masuk langsung diangkat. Kira-kira 5 detik masuk ke dalam air panas, angkat. Nah, ini adalah sambal urap yang sudah matang. Kita campurkan ke sayuran yang sudah kita rebus dan kita tiriskan. Kita campur, kita aduk. Jika sambal urapnya tidak habis, bisa disimpan kalau mau awet di sangrai atau digoreng atau dikukus sebelum matahari terbenam. Nah, sudah siap. Sekarang kita ke menu terakhir. 200 gram ikan asin dan 100 gram tepung terigu. Tepung terigu bisa diganti dengan tepung beras. Ikan asinnya sudah dicuci bersih, saya masukkan ke dalam tepung, lembar per lembar seperti ini. Ini boleh langsung digoreng, tapi kalau langsung digoreng biasanya tepungnya akan mengotori minyaknya. Jadi supaya lebih tebal dan tidak mengotori minyak, akan saya siram dulu setelah dicelup-celup seperti ini ya. Rata, kita celup dengan terigu. Seperti ini. Lalu siram dengan air, setelah itu angkat langsung dan kita baluri lagi dengan terigu. Ini terigunya tidak saya tambahkan bumbu apapun karena ikan asinnya sudah asin. Kita baluri satu persatu, fungsinya agar lebih tebal tepungnya dan juga agar ketika digoreng nanti lebih tidak mengotori minyak. Sambil diaduk, sambil kita siapkan kompor, kita panaskan minyak ya. Setelah itu kita goreng. Seperti ini. Goreng sampai warnanya berubah kuning kecoklatan atau sesuai selera. Biasanya makin kering makin bagus ya.
Nah, setelah mulai menguning seperti ini, siap-siap diangkat. Dan mateng deh. Sekarang kita akan membuat tumpeng bancaan. Ambil nasi panas, letakkan di wadah yang sudah dilapisi dengan daun sambil ditekan-tekan dan dibentuk bulat seperti ini. Ini cara membuat tumpeng mini yang praktis ya. Ambil daun bentuk corong seperti ini, dikira-kira ya, kira-kira selebar alas bulatan nasi yang sudah kita bentuk tadi. Kita masukkan nasi ke corongnya atau segitiga daunnya sambil ditekan-tekan. Nah, ini kita gunting pinggirannya biar saat ditumpahin atau ditumpangkan tidak sulit. Nah, seperti ini. Setelah itu ratakan. Nah, atasnya boleh juga kita beri corong tutup ya, kita bentuk segitiga seperti ini, kita kunci untuk penutup ujung tumpeng. Nah, seperti ini ya. Kita bentuk bulatan, lalu kita letakkan di atasnya. Kalau mau pakai tutup atas. Setelah itu beri alas daun di sekeliling tumpengnya atau nasinya. Baru diletakkan menu-menunya, ini urap ya. Selain agar lebih cantik, juga agar tidak menempel di nasi sehingga tidak mudah basi ya kalau tidak langsung dikonsumsi. Nah, ini adalah botoknya, menu kedua ya. Urap pertama, lalu botok. Biar tidak ketutup, kita gunting dulu ya bagian ujung-ujung daunnya. Nah, setelah itu kita letakkan bersisian dengan urap biasanya ya, botok diletakkannya. Kita ratakan dulu. Nah, kita tutup dengan urap biar nyambung. Nah, seperti ini. Bisa juga tutup daunnya kita bentuk ya dengan digunting pinggirnya agar lebih manis ya. Seperti ini. Nah, ini saya gunting-gunting segitiga di ujung. Seperti ini. Lalu kita letakkan telurnya. Telurnya banyaknya biasanya minimal 1 ya. Ini saya ada 7, 6, ada 6 ya. Saya sesuaikan dengan jumlah anak saya. Setelah itu ini ikan asinnya. Nah, jadi inilah menu yang biasa kami masak atau menu bancaan untuk syukuran atau ucapan rasa syukur, ungkapan rasa syukur ya. Untuk peristiwa-peristiwa dalam kehidupan seperti kelahiran anak, sembuh dari sakit, pulang dari rumah sakit, atau merayakan hari kelahiran ya. Nah, nanti biasanya itu setelah didoakan, masing-masing orang itu akan mendapatkan berkat ya. Jadi dibungkus daun, isinya semua bagian dari bancaannya dimasukkan nasi, urap, botok, ikan asin goreng, dan telur seperti ini. Yang biasa menjadi tradisi kehidupan di desa saya, Jawa Tengah dan sekitarnya. Bagaimana di desa teman-teman? Sama nggak? Deep within, here we go.